إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah. Teristimewa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita telah dapat menjalani ibadah Ramadan yang baru saja berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan kebajikan yang telah kita persembahkan di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Allah menerimanya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan momentum pasca ibadah Ramadan, maka izinkan khatib dalam hal ini memberikan atau menyampaikan beberapa nasihat yang relevan dengan momentum ini. Di antaranya bahwa seorang mukmin itu dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu dan tempat, dimanapun dan kapanpun kita diperintahkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan dan amal saleh yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Oleh karenanya tidak selayaknya bagi seorang yang beriman hanya beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan saja, sementara setelah Ramadan dia berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, maka di luar Ramadan ada ibadah puasa yang disunnahkan dan dianjurkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As, bagaimana engkau berpuasa? Dia menjawab, aku berpuasa setiap hari ya Rasulullah, tiada hari tanpa aku berpuasa. Nabi mengatakan, jangan lakukan itu, berpuasalah sehari setiap bulan, satu hari dalam satu bulan setidaknya ada dia berpuasa. Itu tawaran Nabi yang paling ringan, karena Rasulullah senantiasa menginginkan kemudahan bagi umatnya. Jadi setidaknya kaum muslimin sekalian, setelah Ramadan berlalu, paling tidak dalam sebulan itu ada satu hari kita berpuasa, puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Nabi mengatakan, berpuasalah 2 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, berpuasalah 1 hari dan berbuka 2 hari.
Berarti dalam satu bulan itu ada 10 hari kita berpuasa, 20 hari kita tidak berpuasa. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, berpuasalah 1 hari dan berbukalah sehari, sebagaimana puasanya Nabi Daud. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari itu. Inilah beberapa tawaran Nabi SAW kepada sahabatnya, dan tentu ini berlaku bagi kita umatnya. Silahkan kita memilih paket-paket ibadah puasa yang dianjurkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan catatan ibadah sunnah puasa yang kita lakukan itu dapat kita lakukan secara kontinu dan istiqamah. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, kebaikan yang paling disukai oleh Allah, yang paling kontinu meskipun itu sedikit. Demikian juga di bulan Ramadan kita melakukan qiyamul lail, maka lakukanlah qiyamul lail itu di luar Ramadan, karena ibadah qiyamul lail ini adalah ibadah sepanjang tahun. Setiap malam disyariatkan kita melakukannya. Bahkan apabila di waktu malam tertinggal kita melakukan qiyamul lail, disyariatkan untuk kita mengqadanya di waktu pagi. Kalau biasanya seseorang melakukan salat witir 5 rakaat tertinggal, maka disyariatkan dia melakukannya di waktu pagi 6 rakaat digenapkan. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan dalam agama. Rasulullah pernah tertinggal 11 rakaat di waktu malam, beliau mengqadanya 12 rakaat di waktu pagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila di bulan puasa kita bersedekah, berzakat, maka di luar Ramadan pun ibadah sedekah itu terus berlanjut. Zakat tidak hanya zakatul fitrah, tapi zakat mal itu harus senantiasa kita ingat. Jangan-jangan di dalam harta yang kita miliki itu sudah sampai nisabnya, dan di situ ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apabila di bulan puasa kita melakukan tilawatul Quran, maka bacalah Al-Quran di luar Ramadan. 1 bulan sekali khatam itu minimal, atau 1 pekan sekali khatam. Ambillah 1 paket ibadah yang kita mampu melakukannya dengan kontinu, dengan istiqamah. Apabila ini kita lakukan, maka kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah, atau mungkin banyak perintah Allah di dalam Al-Quran dalam hal ini. Seperti perintah Allah umpamanya di dalam surah Hijr, Allah Ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah itu sampai datang kematian kepadamu. Jadi tidak berhenti kita beribadah selama hayat masih di kandung badan. Sebelum ajal datang menjemput, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faraghta fansab. Dalam ayat lain Allah menyatakan, apabila kamu telah selesai melakukan satu amal ibadah, satu kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini merupakan salah satu pesan Allah kepada nabinya, dan ini diteruskan kepada umatnya. Ibadah Ramadan sudah selesai kita lakukan dalam 1 paket, maka kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah dan kebaikan berikutnya, sehingga kita hidup di dalam ibadah. Mudah-mudahan orang yang senantiasa hidup di dalam ibadah dan amal soleh, dia akan mati dan pulang menghadap Allah di dalam ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah harapan yang kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, atau kenyataan dan fakta kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Mungkin diri kita atau saudara-saudara kita setelah Ramadan itu terasa lesu beribadah, bahkan ada yang berhenti beribadah sama sekali. Maka untuk menyikapi fenomena ini ataupun keadaan yang seperti ini, maka kita perlu introspeksi diri. Apa yang menyebabkan kita putus beribadah? Apa yang menyebabkan kita kehilangan gairah dan semangat dalam beribadah? Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita mentelaah ucapan-ucapan para salafus salih, kita mendapati di antara penyebab seseorang itu menjadi malas atau kehilangan semangat dan gairah dalam beribadah, di antara penyebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ternyata dosa dan maksiat itu menjadi penghalang
seseorang itu untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu masalahnya, maka solusinya adalah tidak ada lain melainkan taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, sehingga dengan taubat itu kita bersih dari dosa, hati kita menjadi lembut, dan hati yang lembut itulah yang bisa menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dan maksiat itu sangat berpotensi besar menghalangi kita dari kebaikan. Misalnya seseorang bertanya kepada Al-Hasanul Basri. Ada seseorang pergi menjumpai Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, panggilan beliau namanya Abu Sa'id, sesungguhnya aku tidur di waktu malam dalam keadaan segar bugar. Dia tidak keletihan, tidak sakit dan sebagainya. Dia tidur dalam keadaan tepat waktu, niatnya mau qiyamul lail, dan aku sudah mempersiapkan air wuduku untuk bangun malam qiyamul lail. Namun aku tidak bisa bangun atau tidak sanggup bangun di malam itu. Famali la aqum. Kenapa aku tidak bisa bangun wahai Abu Sa'id? Mendengar pernyataan itu atau pertanyaan itu, Al-Hasanul Basri mengatakan, zunubuka qayyadatka. Beliau mengatakan, dosa-dosamu itu telah mengikatmu, dosa-dosamu itu telah membelenggumu sehingga engkau susah atau sulit bangun di waktu malam untuk qiyamul lail. Jadi menurut nasihat Al-Hasanul Basri ini, dosa-dosa kita di waktu siang itu bisa menghalangi kita untuk bangun di waktu malam, atau dosa-dosa kita di waktu malam bisa menghalangi kita untuk berpuasa di waktu siang atau untuk beribadah di waktu siang. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbal kabbalatka khati'atuk." Kata Fudail bin Iyad, apabila engkau tidak sanggup bangun di waktu malam atau berat untuk bangun malam qiyamul lail, dan engkau malas untuk berpuasa di waktu siang, ketahuilah sesungguhnya engkau telah terhalang dari kebaikan dan engkau dalam keadaan terbelenggu. Mukabbal, kabbalatka khati'atuk, yang membelenggumu itu adalah dosa-dosamu. Itu kata Fudail bin Iyad. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, kam min aklatin mana'at min qiyamil lail. Tidak jarang satu suapan makanan yang masuk ke mulut kita, ke dalam perut kita itu menghalangi kita dari qiyamul lail. Jadi boleh jadi sebab kita tidak bangun malam atau malas untuk bangun malam dan qiyamul lail disebabkan karena makanan. Ada makanan yang masuk ke dalam perut kita itu dari sumber yang tidak halal. Makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menghalangi kita dari ibadah. Makanan yang haram bisa menghalangi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Jauzi mengatakan, kama anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar fakadzalikal fahsya' tanha 'anis salah wa sairil khairat. Sebagaimana ibadah salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita salat dan salat kita diterima oleh Allah, kita akan terjaga, terlindungi dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga kata Ibnul Jauzi, perbuatan keji dan mungkar, dosa dan maksiat itu bisa menghalangi seseorang dari melakukan sholat dan dari melakukan segala macam kebaikan. Beliau juga mengatakan, az-zunubu kulluha turisu qasawatal qalb. Semua dosa yang kita lakukan itu dapat mengeraskan hati, menghitamkan hati, sehingga hati yang keras ini sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kaum muslimin sekalian, sama-sama kita introspeksi, sama-sama kita muhasabah. Jangan-jangan keadaan kita selama ini yang kehilangan semangat dan gairah beribadah setelah Ramadan ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kalau itu masalahnya, maka tidak ada cara lain kecuali kita bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gairah, semangat dan rasa cinta kita kepada ibadah dan kebaikan kembali tumbuh dan bersemi setelah Ramadan berlalu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat singkat yang mungkin bermanfaat bagi khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qumu ila salatikum wa aqimis salat.